Kalau PowerPoint, nah PowerPoint juga bisa Bapak Ibu, cuman nggak rapi ya. Ini langsung latex overleaf. Ini sekalian saya ngasih tahu, gini loh cara kita berdiskusi kalau menggunakan AI itu nggak usah kita takut dengan siswa jadi hilang kreativitasnya ya. Tapi justru dengan cara ini kita bisa lebih cepat ya untuk membuat slide dan bahan diskusi. Biarkan dia. Nah sambil Bapak Ibu silakan yang punya akun overleaf ya tadi ya, overleaf. Nah kita bisa buka new project ya. Nah, buka overleaf, new project, PPT diskusi terkait dengan blockchain. Nah, sorry saya salah ngetik, nggak apa-apa. Ya. Yes, nanti keluar layar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, PPT-nya belum jadi kan, karena belum saya input. Nah, saya inputnya dari sini. Nih, saya copy kodenya. Ya, ini kan pakai ChatGPT atau Gemini juga bisa, pakai Copilot juga bisa. Ya, dia sudah kuasai ininya. Ya, tinggal saya copy paste aja nih teman-teman. Ya. Oke, nah di sini kadang suka ada error ya kalau kita masuk ke dalam apa namanya. Ini kita bisa minta AI untuk membenarkan ya. One free suggestion, kita lihat apa errornya. Ada dua error di sini teman-teman. Nah, kita kalau punya error seperti ini ya, kita nggak usah khawatir. eh Kita tinggal minta ChatGPT untuk benerin errornya ya. Kita masukin ke ChatGPT, terus kita tinggal bilang ini Bapak Ibu. Mungkin errornya itu karena slide-nya belum selesai ya. Saya belum selesai. Ya, kita coba lagi. Kita hapus semua, kita paste lagi. Tadi mungkin belum selesai, udah saya copy paste gitu. Ya. Nah, ini sekarang udah keluar. Jadi tadi tuh belum selesai programnya, masih di running. Jadi kalau ada error nggak usah khawatir. Nah, ini kita buka aja. Nah, jadi secepat itu Bapak Ibu kita bisa bikin slide ya. Nah, kita periksa bersama-sama apakah slide-nya sudah benar atau enggak. Nah, ini kita bisa juga ubah di latexnya langsung ya. Ini Bapak Ibu ya. Eh, saya kasih itunya, Bapak Ibu, notepadnya. Ini saya share programnya, kemudian saya save. Oke, saya save sebagai bahan kuliah filsafat ilmu. Oke, terus saya sharing ini di chat. Mana tuh? Sorry, chatnya mana? Chat. My komputer. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mau, tolong dibuka overleaf-nya, itu diregister dulu ya. Maksudnya daftar dulu dengan akun Google. Nggak usah bayar, skip-skip aja gitu ya. Terus ini nanti bisa tolong di copy paste di overleaf-nya. Di sini udah ada yang punya overleaf belum? Pak Andri, Pak Yulianto? Sudah, Bro. Sudah coba. Sudah, Prof. Dari Bisa. minggu lalu udah dicoba, Prof. Sudah minggu Oke. lalu Nah, Prof ajarin. silahkan di copy paste di overleaf dan di compile. Ada yang bisa keluar nggak PowerPoint-nya? Ini sekalian ngajarin teknik mengajar dengan overleaf nih. Ini luar biasa karena gini, ChatGPT itu kelemahannya Bapak Ibu pasti tahu ya. Kalau buat tabel atau bagan atau misalkan kayak gambar tuh suka error kan tulisannya, betul nggak? Kalau buat bagan nggak rapi, ya kan? Nah, ini kalau pakai overleaf jadi rapi nih. Jadi bisa buat diminta buat bagan terus di running di overleaf. Kode latexnya ya buat bagannya terus di running di overleaf. Ya, baik. Jadi kalau kita buka overleafnya,
Ini kita bisa ganti nama juga di sini. Mana ini? Ini kan ini ya. Oh, liftnya eh, saya klik. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau ganti nama dosennya, tinggal dicari aja di sini. Ya, saya ganti jadi nama saya ya. Nama institusinya apa Bapak Ibu? Unpad. Universitas Pakuan. Kita running lagi, kita recompile lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau mau ganti warnanya jadi kuning, jadi ungu. Kalau pakuan kan biasanya ungu ya Bapak Ibu ya. Berarti use time-nya diubah aja gitu ya. Saya bisa minta ChatGPT coba coba ganti dengan latar belakang ungu dan kuning. Nah, pakuan itu kan ungu dan kuning ya. Ini perintahnya begitu. Jadi santai aja sama ChatGPT itu kita sambil berlatih untuk memberikan prompt ya. Kita lihat apakah ia akan memberikan jawabannya. Nah, oke. Jadi caranya begini ya. Jadi ini sekarang berubah menjadi ungu dan purple itu di set beam color nih kayaknya nih ya. Oke, berarti saya cukup copy ya. Ini saya sampai di sini title aja. Dari title ke atas saya copy semua, tidak usah semuanya. Nah, sampai sini. Terus kita buka overleaf-nya. Berarti dari title ke atas, Bapak Ibu udah pinter-pinter di sini bisa inilah ya, nggak usah terlalu ini. Nah, mana nih? Kita masuk ke title-nya. Nah, sampai sini berarti yang atas ini kita hapus, terus kita ganti yang tadi. Nah, copy paste aja. Kita lihat udah berubah nggak warnanya. Nah, tuh kan udah ya walaupun belum sempurna tapi sudah berubah warna teksnya. Ya. Oke, kita bisa pakai ini, kita download PDF-nya, gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu kepepet harus buat slide dalam waktu sejam, mahasiswanya sudah siap mau kuliah, kita belum siap ya. Kita bisa buat ini, nanti gambar-gambarnya tinggal kita tambahin, nggak apa-apa ya. Ya, jadi gini caranya, gitu kan. Tanggalnya sudah benar, oke ya. Jadi tiga hal nih ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Nah, seperti ini kan sebetulnya bisa kita revisi nih. Harusnya cuma tiga nih ya. Nah, jadi yang keempat ini mungkin nggak wajib ya. Nah, disinilah pentingnya peran dosen sebagai reviewer gitu. Jadi kita jangan apa yang di ChatGPT terus kita terima. Karena ternyata metodologi itu biasanya nggak masuk di dalam bahasan filsafat ya. Oke. Ja, menyusun pertanyaan diskusi. Oke ya, kita lihat di sini. Blockchain kita tahu teknologi blockchain adalah teknologi yang berdasarkan pada tadi ya keterkaitan antar berbagai pihak gitu ya yang membentuk ekosistem bersama. Itu blockchain. Jadi mu- ada satu transaksi semua komputer di situ tahu transaksinya. Itu lebih aman, Bang. Jadi adanya pengawasan bersama gitu ya. Ya, jadi dari sisi ontologi epistemologinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi blockchain itu berdasarkan definisi operasionalnya adalah ledger digital yang dicatat bersama oleh banyak pihak. Jadi ya tadi suatu transaksi atau ledger yang dicatat secara bersama oleh berbagai pihak itu bisa beratus-ratus komputer. Jadi tidak harus ada orang yang mantengin gitu ya dengan mekanisme konsensus dan menyepakati transaksi dan mencegah perubahan data. Ya ini kan artinya kalau ada perubahan itu harus minta izin ke semua pihak. Jadi ibaratnya musyawarah untuk mufakat gitu ya. Ada satu ada satu hal yang diubah ya semua di situ harus secara sepihak ya. Oke. Nah, manfaat ekonominya apa? Ya kan? Kalau kita tidak perlu perbankan itu manfaatnya apa Bapak Ibu? Mengurangi apa coba? Kalau kita bertransaksi tanpa harus lewat bank itu untungnya apa? Biayanya berkurang, Bro. Iya, nggak ada biaya administrasi. Terus yang kedua apa? Lebih cepat, Bro. Betul, karena kan kalau misalkan
kita itu melalui bank, segala transaksi diketahui. Bahkan kalau nggak salah, apa namanya, kita kalau misalkan transaksi QRIS itu Bapak Ibu, itu dicatat oleh bank ya. Jadi aktivitas kita itu sangat terekod kalau kita pakai QRIS. Misalnya kita beli kopi di McDonald, kita beli apa namanya barang, itu saya pun pakai QRIS, tapi itu ada kelemahannya, semua transaksi ketahuan. Ya. Apalagi Bapak beli mobil atau motor mewah gitu ketahuan gitu. Ya, security. Jadi privasi lebih terjaga. Resikonya apa Bapak Ibu? Kalau dari sisi resiko, Bocoran data, Prof. kebocoran data, betul. Terus Skimming. apalagi? Ketahuan orang pajak, Prof. Eh, ya, ada kriminalisasi, bukan kriminalisasi, ada potensi kriminal. Kan kita bisa menyogok orang pakai Bitcoin atau kita membeli barang dengan Bitcoin. Itu kalau kita lihat ya, hacker-hacker itu dibayarnya pakai apa? Pakai Bitcoin, betul ya? Pakai Bitcoin itu currency. kan mata uang dari ini, salah satu mata uang standar gold standarnya blockchain itu uangnya adalah Bitcoin. Yang pertama buat white papernya kan Satoshi itu ya. Nah, Atau sih. ya kan yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa orangnya atau masih diduga siapa kan. Nah, seperti itu. Jadi ada risiko. Dan itu kan bisa kita tinjau dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, saya nggak apa-apa ya ngajarin yang agak modern ya. Kalau kita ngomongin filsafat yang teori-teori lama itu kan membosankan. Nah, itu orang ekonomi, kita ngomongin lah yang namanya blockchain gitu ya. Yang sering muncul apa istilah kuncinya? Aset kripto, stable coin, nah, CBC gitu kan. Stablecoin Bapak Ibu pasti kalau yang pernah main kripto tahu ya, uang rupiahnya diubah dulu ke US dollar tethering. Nah, tahulah itu yang main kripto di sini. Mungkin yang Bapak Ibu ada pernah main kripto ya. Nah, jadi itu stablecoin. Mata uangnya dalam rupiah belum bisa dipakai untuk beli Bitcoin, harus diubah ke stablecoin dulu ya dan sebagainya. Oke. Ini mungkin istilah yang sebagian baru ya. Nah, stablecoin itu juga ternyata nggak stable banget gitu kan ya. Pernah ada kasus yang dulu itu sempat yang namanya penipuan kripto, jadi ternyata stablecoinnya itu nggak stable gitu ya. Nah, pernah dengar koin kripto yang namanya Luna ya? Mungkin pernah ada yang dengar ya. Nah, itu juga eh, Pak Angga pernah tahu kripto, Pak? Tahu, Prof. Iya. Itu kan dulu pernah ada kasus yang stable coinnya Luna itu ya. Luna apa cryptocurrency Luna itu jatuh gitu ya. Nah, Betul. iya. Nah, itu jadi apa itu juga ada resiko dan sebagainya ya. Jadi kripto itu sangat beresiko karena transaksinya itu bisa dikendalikan oleh sebagian orang yang memiliki koin yang sangat banyak. Itu namanya kalau dalam bahasa kripto Bapak Ibu itu namanya ikan paus ya, whale. Jadi mereka itu bisa mengendalikan harga. Jadi ada run, ada risk dan sebagainya. Sama seperti pasar saham ya, bisa dikendalikan oleh sebagian orang. Jadi itu ada yang namanya harus ada regulasi. Nah, kenapa kok kita ngomongin kripto? Karena kripto ini sejauh ini itu belum ditinjau secara aksiologi, secara mendasar gitu ya. Secara filsafat tuh cryptocurrency itu gimana posisinya? Bahkan ada yang bilang cryptocurrency itu haram. Ada yang bilang begitu, ya. Ada yang bilang karena barangnya nggak ada. Padahal sebetulnya ada, namanya digital asset, ya. Nah, sama aja. Apa bedanya kripto dengan kita punya uang di bank? Coba. Uang di bank itu kita megang uangnya nggak? Yang kita megang cuma buku tabungan sama ATM. Nah, uangnya kalau ambil di ATM. Nah, kripto juga bisa kalau kita punya ATM Bitcoin, tinggal ambil uangnya di ATM. Jadi sebetulnya mirip-mirip ya. Ini jadi kenapa kok kripto dibilang haram? Ini bisa juga menjadi diskusi Bapak Ibu. Ya, kalau mohon maaf kalau dibilang haram, bisnis perbankan itu kan juga rentan haram ya. Mohon maaf, itu ada riba di situ. Ya, sedangkan kripto itu sebetulnya lebih ke perdagangan gitu. Jadi ya malah yang halal jadi haram, haram jadi halal gitu. Itu
perdebatan filsafat yang menurut saya harus kita bahas di sini. Ya. Boleh kapan-kapan kita diskusi tentang Bitcoin ini di forum ini ya. Makanya menarik gitu ya. Sejauh mana kehalalan Bitcoin juga. Tapi yang jelas, yang paling takut terhadap kripto itu orang-orang bank. Karena kehilangan kehilangan sumber. Sekarang kalau orang semua beli kripto, bank tidak punya likuiditas. Hmm. Ya, kalau orang beli kripto, bank tidak punya likuiditas. Kalau tidak punya likuiditas, bisa terjadi rush. Terus semua orang ambil uang. Gitu. Tidak ada orang yang mau pakai bank lagi. Kenapa? Ya, mohon maaf ya. Kalau minjem di bank itu ngembaliinnya bisa banyak ya, berlipat-lipat. Nah, jangan-jangan nanti orang minjem lebih enak minjem kripto. Ya, jadi jadi itu yang kemudian mengurangi biaya administrasi. Kenapa? Kalau desentralisasi itu kita harus bayar uang ke direksi sama komisaris nggak kira-kira? Nggak usah. Jadi banyak biaya bank itu untuk bayar siapa? Bayar pegawai. Ya, Pegawainya, Prof. iya, coba bayangin gaji direksi berapa, ya kan? Nah itu yang bayar kan nasabah itu, nasabah kreditur yang minjem duit ke bank ya bayarin gaji direksi, ya. Jadi seperti itu. Makanya bank itu sampai ada bank yang mengeluarkan kripto sendiri gitu, punya koin. Kalau nggak salah Indonesia mau ngeluarin apa? Mata uang digital ya, Bank Indonesia itu. Ada, Prof. Rupiah digital, Prof. Iya, tapi tetap aja itu ada banknya. Nah itu yang Bank sentral yang pegang ya, Prof. iya. Jadi ada yang bilang kalau mau keluar dari sistem riba itu ya harus main kripto. Karena kan semua kan kalau perbankan kayak uang itu inflasi itu pasti ada kan. Ya. Nah jadi susah sekali emang kita keluar dari riba itu. Ya. Nah ini kan juga bisa dibahas secara filsafat karena salah satu sumber filsafat itu adalah kitab suci Wahyu itu salah satu sumber filsafat. Ya epistemologi itu nggak cuman science tapi juga ada wahyu dan sebagainya. Ya. Jadi filsafat tuh boleh menggunakan agama. Makanya ada yang bilang kok belajar filsafat hati-hati nanti jadi murtad gitu. Dan salah itu. Ya. Karena dia nggak menggunakan sumber agama, berarti sebetulnya nggak lengkap filsafatnya. Ya. Kalau kita lihat teori apa namanya, kita lihat teori filsafat itu banyak yang menggunakan agama. Makanya ada yang bilang yang filsafat Islam ya. Sebetulnya saya kurang sependapat filsafat Islam. Ya namanya filsafat tuh nggak usah pakai Islam, nggak usah pakai Kristen. Semua filsafat tuh sudah menggunakan agama sebagai sumber itu nggak usah pakai label-label gitu ya. Nanti ada filsafat ateis, filsafat Nietzsche gitu, nggak kebanyakan. Jadi ya seperti itu. Nah, ya, nah jadi tokenisasi klaim manfaat. Ini saya sambil ngecek ChatGPT bener nggak nulisnya, ya. Kepastian hukum. Nah, memang apa namanya yang paling ditakuti kripto itu untuk cuci uang, Bapak Ibu, ya. Karena kan kalau kita punya wallet nggak dicek itu siapa yang bisa memantau PPATK aja nggak bisa memantau itu, ya. Ah, dan bahkan sekarang orang korupsi juga banyak yang menggunakan kripto tuh. Itu udah parah gitu, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dari rantai proses yang benar-benar menjadi teknologi, regulasi atau institusi, ya. Kayaknya menarik nih. Di sini para dosen-dosen ekonomi, kalau kita berdiskusi tentang yang namanya teknologi desentralisasi, ini bisa jadi bahan diskusi. Ya. Eh, kan nggak cuman masalahnya nggak cuman teknologi ya, regulasi atau institusi juga penting gitu. Ya. Sekarang kan kita kalau bertransaksi kripto di misalnya toko kripto gitu, kita bayar pajak kan ke pemerintah. Bapak Ibu sudah tahu ada pajak kripto, ya. Jadi kripto kita dipajakin sekarang Bapak Ibu, ya. Oke. Nggak Ada cuman rupiah kita, tapi kripto kita juga dipajakin, ya. Jadi itu ada kebijakan di sini. bisa ditaruh di negara lain, Prof. Oh iya, bisa. Bahkan sebetulnya orang itu belum tentu yang katanya nggak punya uang, ternyata di negara lain dia punya kripto atau punya deposit ya. Nah, coba Bapak eh, misalnya bertransaksi kripto jangan lewat toko kripto, lewat apa BNB itu apa itu namanya? Eh, Binance ya? Bukan Binance, ya Binance ya. Pernah dengar Binance? Itu kan di Cina itu. Ya beli kripto di situ gimana mau dipajakin pemerintah nggak bisa
Tapi kalau nggak salah kan halving dia. Makanya biasanya kalau ada halving gitu, kadang harga Bitcoinnya malah naik. Karena orang jadi malas nambang. Ya ibaratnya biaya nambangnya lebih mahal, orang jadi malas nambang, jadi harganya naik. Nah, ya, jadi kalau Bapak Ibu belum paham ya sambil belajar tentang Bitcoin ya, apa yang disebut dengan halving, mining dan sebagainya. Ya. Nah, nah ini jadi kita diskusi aja nih ya, apakah Bitcoin ini seperti apa posisinya nantinya ya. Oke. Ini risiko yang ada. Ini saya juga baru baca ini kan yang buat ChatGPT ya, seperti ini. Jadi kita sekalian belajar begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah cara-cara untuk kita menggunakan teknologi untuk berdiskusi ya. Jadi kita bisa juga buat seperti ini, Bapak Ibu ya. Carilah gambar-gambar untuk didiskusikan terkait dengan desentralisasi kripto atau blockchain. Visual prompt yang relevan ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya contoh apa yang dimaksud dengan pre-blockchain itu setiap orang bertransaksi melalui centralized ledger. Ini posisi ini di bank biasanya Bapak Ibu. Bank ya. Kita mau bertransaksi, para nasabah menghubungi admin bank. Ya, ini komputer biasanya ya. Tapi nanti kalau blockchain itu yang tengah nggak perlu lagi Bapak Ibu. Cukup diverifikasi oleh lingkarannya. Nah, ini yang ditakuti bank. Lama-lama bank itu hilang. Ya, ya kalau bank hilang, alhamdulillah riba hilang ya, enggak ya. Ya kita ngomonginnya jangan terlalu ini. Nah, ini kan sebetulnya ngomongnya dari sisi etika, ya, seperti itu. Nah, jadi ini yang kemudian apa namanya eh, bedanya blockchain sama pre-blockchain. Nah, ini bisa kita diskusikan. Nah, jadi ini gambarnya dari mana Bapak Ibu? Dari ChatGPT. Dia cari dari internet. Kalau ini dia cari dari internet, ya. Jadi sekarang ada banyak sekali server, ya, dan itu akan menguntungkan buat. Tapi kadang Bapak Ibu, yang sekarang masih mahal itu biaya transaksi, ya. Jadi kalau admin bank biasanya sekali kan kirim uang 2.500 kalau LGTS, ya. Kalau kita menggunakan yang desentralisasi ini, Bapak Ibu, itu tergantung, tergantung dari mekanismenya, ya. Jadi pernah ada orang beli Ethereum atau beli koin tertentu. Eh, Mungkin kalau yang dulu itu ada NFT ya, non-fungible token itu, Bapak Ibu ada orang yang jual gambar-gambar di internet pakai Bitcoin. Ada. Namanya NFT, non-fungible token. Jadi ada gambar kayak maaf nih, gambar monyet pakai baju gitu. Itu dijual bisa harganya sampai puluhan juta. Itu cuma gambar gitu doang, ya. Dan ada yang beli lagi. Ya, beli artis-artis itu dulu pernah ada transaksi orang artis beli gambar harganya 1 miliar tuh orang luar negeri, ya. Sekarang harganya anjlok, ya. Nah, ada juga yang beli murah cuman 100.000 gambarnya tapi biaya transaksinya 10 juta itu ada itu. Jadi ada yang beli gambar biaya transaksinya 10 juta dia kaget gitu, ya. Ini yang harus mungkin dipikirkan dalam regulasi kripto itu ya, seperti itu, ya. Nah, terus apa yang jadi bahan diskusi. Ini contohnya. Cara kerjanya seperti ini. Ini silakan dibaca nih ya. Nah, jadi ini adalah persebaran node Bitcoin kalau nggak salah. Ya. Oke. Nah, ini kalau menambang ya itu seperti ini gitu ya. Jadi kita itu bisa belajar yang namanya Bitcoin dalam waktu sehari itu dari pagi sampai siang langsung jadi pinter. Gitu, ya. Terus apa kita bisa juga masukin buku di sini minta dia buat ringkasan bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi
Misalkan kita punya buku apa gitu ya, terus kita masukin PDF-nya, terus kita minta dia diskusi. Itu bisa, ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin fokus diskusi, ya. Klaim desentralisasi versus realitas konsentrasi kepemilikan. Jadi, bisa nggak mahasiswa kita ajak untuk menggunakan AI untuk mencari bahan diskusi. Jadi bukan menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan. Nanti kreativitas kita mati, betul nggak? Tapi kalau kita menggunakan AI untuk bahan diskusi, jadi siswa itu jadinya lebih tergerak untuk berdiskusi karena bahannya sudah ada. Hmm, ya. Contoh lain gitu ya, misalnya tinjau bencana banjir Sumatera dari sisi filsafat gitu. Ini ada eh, kemudian buat pertanyaan yang bisa didiskusikan. Sertakan gambar di internet. Nih, kita ngomongin bencana banjir. Ini contoh gimana kita bisa mengajari murid-murid kita. Nih, ini ada beberapa gambar Bapak Ibu. Ya, coba gambar ini. Ini bisa kita diskusikan secara filsafat. Coba, kan enak gitu. Jadi mahasiswa itu melihat gini tuh langsung tergerak untuk berdiskusi. Ya, kan nggak perlu mahasiswa itu kita ngajari AI untuk cari jawaban, tapi cari dia untuk berdiskusi. Nah, apa hakikat bencana itu? Ya, ini ada data-data yang diberikan, ya, curah hujan di Sumatera Barat. Nah, apakah banjir itu disebabkan curah hujan atau disebabkan deforestasi? Nah, ini kayak gini itu kan dulu kita cari bahan aja udah berapa jam gitu. Sekarang cepat banget, ya. Terus gambar-gambar seperti ini. Apa yang ditunjukkan di sini? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pohon apa nih? Pohon sawit. Jadi ini kan bisa jadi bahan diskusi ya, seperti ini. Kemana hutannya gitu. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya dengan AI itu metode kita belajar dan mengajar itu harus kita ubah Bapak Ibu. Kita nggak boleh lagi bilang AI itu nggak penting atau AI itu mengurangi kreativitas. Enggak, justru akan untuk lebih kreatif. Karena fakta gampang diperoleh, fokus adalah memikirkan benar nggak nih? Ya. Apa kontroversinya yang muncul? Kontroversi. Ini kita ada banjir nih, misalnya, yang lagi hot topic sekarang. Terus apa faktanya, sumbernya? Bencana alam versus bencana buatan manusia. Kontroversi. Narasi resmi sering menyebut banjir sebagai bencana alam. Kritik publik dan akademik dipicu deforestasi. Ini dari mana faktanya? Coba. Kita minta dia mengeluarkan fakta-faktanya. Jadi kita nggak bertanya ke mahasiswa. Kenapa banjir Sumatera? Tapi kita minta ChatGPT ngeluarin faktanya, kita diskusikan. Benar nggak nih apa yang ditulis di GPT? Ya, coba ini kita sini. Nah, itulah yang disebut dengan deep learning, Bapak Ibu. Kurikulum deep learning itu, mahasiswa kita itu harus bisa berpikir secara mendalam dan tidak 100% mempercayai sumbernya. Karena dalam filsafat itu tidak ada kebenaran yang 100% absolut. Teori falsifikasinya Karl Popper. Karl Popper itu mengatakan bahwa kebenaran itu harus bisa difalsifikasi, harus bisa kita persalah. Ya, nih, ini fakta-fakta banjirnya. Ya, contohnya. Ini dari mana sumbernya? Le Monde, Reuters. Sekarang pertanyaan saya, rekonstruksi diperkirakan memerlukan 51,8. Ini fakta atau klaim nih Bapak Ibu? Nih, fakta atau klaim? Ini Reuters nih. Ini fakta atau klaim Baik. kira-kira? Boleh. Ini klaim betul sekali. Ini belum fakta ini. Ini baru kata pejabat, baru kata orang. Mana itu ada transferan dana 51 triliun itu ada nggak? Kan kita nggak bisa gitu ya. Ya, kita nggak ngomongin anti pemerintah apa, coba kita ngomongin dalam konteks akademis. Ya, tentu saja usaha-usaha untuk itu dari pemerintah harus kita dukung. Ya, itu bagus sekali. Tapi kita berpikir apa? Ini klaim atau enggak? Nah, mahasiswa kita itu suka nggak kritis, menganggap semua yang ada di media massa itu fakta, betul nggak?
Maka terjadi fitnah di mana-mana, terjadi ini kan secara filsafat itu melanggar aksiologi, melanggar moral etika. Coba kita menjelekkan orang tanpa fakta. Maka ini dicek, ini Reuters lupa kredibel ya. Reuters kan tetap aja. Reuters tuh mengutip dari orang, berarti ini adalah klaim, bukan fakta. Gitu ya. Nah, kalau ini BMKG menyatakan banjir, dipicu. Ini fakta atau klaim? Ini ini apa Bapak Ibu? Ini klaim juga karena di sini BMKG mengatakan. Nah, bedanya apa kalau fakta itu? Fakta itu data-data penelitian, data-data laboratorium, data-data komputer itu fakta. Tapi kalau Pak Dodi menyatakan bahwa dipicu oleh hujan ekstrim, Pak Hendradi mengatakan banjir dipicu oleh cuaca ekstrim, itu fakta atau klaim? Lain. Itu Lain. klaim Pak Dodi. Walaupun Pak Dodi berdasarkan data-data, maka itu tetap klaim karena yang ngomong Pak Dodi. Kalau yang ngomong data dan analisis, nah itu baru fakta. Paham kan Bapak Ibu? Jadi fakta itu adalah data langsung, data mentah itu fakta. Yang kita yakin dia ada dari hasil observasi eksperimen. Itu namanya fakta. Ya, contohnya data BPS itu fakta, misalkan ya. Ya, walaupun nanti BPS kita nggak tahu ya, tapi datanya itu fakta. Datanya ya, kita ngomongin data, gitu ya. Jadi Izin, Prof. seperti, ya silakan. Prof, kalau seperti itu berarti kitab suci klaim dong, Prof. Ya, kalau kitab suci itu kan Filsafat, bukan filsafat. ensiklopedia ilmiah. Ah, Makanya kan kitab suci itu adalah boleh dikatakan keimanan. Saya nggak ngomong klaim ya, kita ngomong keimanan. oke. Kenapa disebut keimanan? Karena nggak bisa misalkan kita buktikan Tuhan ada secara saintifik ya, secara saintifik itu ada Tuhan di situ tuh lihat tuh ada mukanya ada itu nggak bisa ya. Eh, Walaupun secara tidak langsung itu tetap ada iman di situ Bapak Ibu. Ya ada iman. Siap. Contohnya bahwa Big Bang itu bukti ada Tuhan. Ya, itu itu sebetulnya klaim juga. Karena Big Bang itu bisa terjadi secara kebetulan akibat ada multiverse, parallel universe tuh loh kalau nonton film. Bisa aja jadi ada sejuta triliun semesta, satu yang jadi Big Bang. Ya, nah jadi keimanan, kembali keimanan. Tapi boleh nggak dijadikan sumber? Boleh. Tapi kan segala sumber yang kata Karl Popper tidak ada yang kebenaran 100%. Ya. Nah, tapi setiap penganut agama ya harus beriman sepenuhnya lah ya. Tapi ya terserah kembali ke manusianya lagi gitu. Itu ya jawaban saya ya. Jadi kembali ke ini. Nah, kalau fakta itu lain ya. Fakta itu benar-benar ada datanya. Ya, tapi habis ini jangan ninggalin sholat ya Bapak Ibu. Sholat. Iya, saya cuman ngomong berdasarkan ini ya. Karena kalau agama itu keimanan, makanya disebut mereka yang beruntung. Karena kan beruntung itu kan berarti kan kita mengandalkan yang namanya ada kemungkinan nggak benar kan, ya kan? Nah, kita beruntung. Oke, ya, ya. Jadi seperti ini. Insya Allah nanti Bapak Ibu kalau mengajari muridnya jangan takut pakai AI, tapi langsung kita tuh langsung nunjukin AI-nya ke muridnya terus langsung diskusi di situ. Iya. Masa kita sekarang punya fasilitas AI kayak gini nggak kita pakai, Bapak Ibu? Kan sayang banget di kuliah. Mahasiswa kita nanti jadinya cuman pakai AI untuk jawab pertanyaan kita, kan kita yang rugi. Mereka cuman copy paste, kita yang baca tugasnya. Wah, enak bener gitu. Ya kan? Ya, jadi kita harus lebih pintar sebagai dosen. Mahasiswanya pakai AI, kita lebih pintar lagi. Kita minta dia berdiskusi dari hasil AI-nya, kan begitu. Ya. Sekarang apa masih zaman kita harus nyari fakta ini? Ini kan fakta informasi bisa dicari dari internet, tapi kita mendiskusikan gitu ya, seperti ini. Dan harus secara akademis gitu ya, seperti itu. Fakta, curah hujan ekstrim memang meningkat. Nah, ya ini memang nggak ada data-data resminya ya, tapi ya harus kita lihat sebagai klaim gitu. Jadi nggak boleh langsung percaya juga. Ya, oke. Saya kira demikian Bapak Ibu ya, 1 jam 40 menit. Saya mohon maaf telat, tapi mudah-mudahan minggu depan bisa on time. Jadi sekian mungkin kuliahnya. Boleh ada yang mau berkomentar sebelum kita tutup? Saya Dewi, Prof, mau izin Ya, tanya. ya. Saya masih penasaran dengan yang tadi eh, Hmm.
overleaf latex itu, Prof. Oke. Kalau kita mau masukin gambar, misalnya kayak gini kan kita misalnya sedang bikin PPT tentang kondisi banjir, terus kita mau masukin si gambar banjir ini ke dalam Baik. si overleaf latex itu caranya gimana? Ya, baik. Jadi ini kita memasukin gambar-gambar Hmm, yang di sesuai. overleaf ya. Nah, ini kalau Hmm, dari sini Ibu udah bisa buka kan? Nah, udah. jadi gambarnya itu di-download, baru kemudian di-upload di sini. Jadi harus dipencet di sini tuh, Bu siapa Pak? Bu Dewi ya. Nah, ini Dewi, Bu Dewi. Ini sebut. ada ada tombol upload di Bu Dewi. Ini nih, ini Oh, lihat, ya, lihat ini ya, baik. ya upload, masukin Upload. gambarnya ya, select filenya. Nah, misalnya kita mau apa nih? Oke. Filenya saya tuh nyari gambar dulu di sini. Berarti mode JPG gitu ya, Prof ya? Atau PDF bisa? Ya, JPG atau PDF. Misalkan kita mau masukin satu slide yang mana aja lah. Misalnya ini beautiful lah ya. Hmm. Di open, terus kita upload. Nah, ini sudah ada beautiful. Ya, terus caranya masukin ke situ gimana? Itu Iya. ada codingan latexnya, tapi kita pakai ChatGPT aja. Misalkan gini. Ah, kita buka new chat misalnya. Nah, itu tadi yang beautiful itu kita cari di sini. Eh, Kalau enggak ya kita cari di sini Bapak Ibu. Atau eh, atau gini aja biar Ibu lebih paham, buat codingan untuk memasukkan satu gambar JPG di latex overlay. Oke. Nah, codingannya begini Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu di copy cuman ini aja Bu Dewi Oh. dari begin sampai end ya. Nah, oke, ini begin sampai end. Pelan-pelan aja ya biar kita bisa tahu. Hmm. Kalau udah bisa masukin gambar sama tabel kan udah beres nanti itu presentasinya. Jadi terus masukin ke yang tadi. Nah, ini kan beautifulnya. Misalnya kita masukin ke slide nomor 2 ya, Bu ya. Oke. Oke, kita masukin ke ya di sini kita buat aja yang baru. Misalnya kita membuat frame baru ya, begin frame. Nah, ini kan begin frame. Nah, frame titelnya gambar. Misal. Terus tadi kita copy paste Bu yang ini Hmm. begin feature ini ya. Jangan lupa setiap frame yang begin harus diselesaikan dengan end frame. Nah, ini namanya bahasa codingan latex. Ya, terus ini tadi nama gambarnya apa, Bu? Gambarnya namanya Beautiful. eh, ya beautiful. Ini harus diganti gambar ini. Hmm. Beautiful. Nah, biasanya sini sudah muncul, Bu. Tinggal diklik. Hmm. Nah, ya. Terus kita pas. Kita recompile lagi. Mari kita lihat. 0,7 itu artinya ukurannya, Bu. Itu bisa diubah nanti, ya. Nah, itu Oh. muncul sudah gambarnya. Ini misalnya kita mau kurangin jadi 0,5, ya. Nah, judul gambarnya pemandangan alam. Berpikir kritis dengan pemandangan indah. Nah, kontemplasi, dosen merenung sambil tidur. Nah, berpikir kritis dengan pemandangan indah. Nah, Oh, iya, iya. ini mungkin kelihatannya kok ribet amat, Pak. Ini sekali ini, kalau Bapak Ibu udah terbiasa nanti kecanduan pakai overleaf. Bagus jadi slide-nya tuh rapih. Ya, ini kalau saya di luar negeri, rata-rata orang presentasi akademisi itu pakai latex, Bapak Ibu. Hmm. Coba perhatikan orang-orang yang slide-nya di luar negeri, apalagi eksakta itu banyak yang pakai template gini. Ya, namanya latex beamer. Nah, di overleaf ini bagusnya, ini sudah banyak template yang bisa kita pilih, Bapak Ibu. Ya, template-nya nih bagian kanan diklik. Ini kayaknya Bapak Ibu lebih tertarik dengan ini ya daripada filsafat. Gimana sih buat kerjaan saya yang lebih gampang kan gitu ya. Iya, ilmu baru soalnya, Prof. Betul, betul. Presentasi ini silakan diklik di bagian template. Nah, silahkan Ibu memilih yang model apa. Banyak pilihannya ya.
Nanti tinggal kasih tahu ChatGPT, saya buatin dong yang template-nya kayak gini ya. Coba kita pilih salah satu. Oh, mau yang seperti apa sih? Oh, mau yang seperti hijau ini, Pak. Nah, open as template. Nah, kita buka. Nah, Bapak Ibu, sebelah sini sudah ada template-nya. Tinggal diisi sendiri atau minta ChatGPT nyesuaiin. Nih, sebelah kiri ini sudah ada. Ini template yang tadi kan Bu ya, dari Nick Zheng ini. Kita copy semua yang di kiri. Terus, ya ini pakai logika aja nih. Ya. Terus apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita new chat aja lah, biar nggak pusing. Ya, berarti kita masukin. Tolong masukkan bahan kuliah yang sudah ada ke dalam template yang ini ya. Kita paste. Bahan kuliahnya itu berarti kita buka yang tadi Bapak Ibu, tapi sekarang kita buka file yang tadi. File yang tadi namanya PPT diskusi terkait blockchain. Ya, Bapak Ibu bisa menebak, saya copy paste yang ini kan? Nah, kemudian kita masuk ke ChatGPT lagi gitu ya. Ini benar-benar main pengalaman dengan ini. Bahan kuliahnya sudah biarin dia. Pak, pusing banget ya komputer ya. Pusing kan komputer ya. Kita nggak pusing. Bapak Ibu, ini sudah template-nya yang baru ya. Kita biarin dia jalan. Terus nanti kita copy paste lagi kan gitu ya. Nah, ini sudah ngikutin yang tadi. Alangkah cepatnya sekarang ada AI ya. Alhamdulillah. Ya, kalau mau latihan gimana buat lolos penelitian BIMA juga bisa pakai bantuan AI. Jadi masukin template reviewernya. Reviewer kan punya poin nih. Supaya proposal kita diterima harus ada pustaka terbaru 5 tahun. Itu kita feeding ke ChatGPT. Kita kasih tahu Pak GPT, buatlah pendahuluan supaya bisa memenangi proposal BIMA. Ini panduan dari reviewer BIMA. Gitu. Terus habis gitu kata kunci nggak boleh lebih dari 5, harus dikasih titik koma. Dan sebagainya. Insya Allah, nah bisa gitu ya. Nah, jadi ChatGPT itu bisa untuk macam-macam. Ini masih jalan, jangan. Kalau masih jalan jangan di copy paste dulu, Bapak. Oke, saya cuma tinggal punya waktu baterai saya sedikit ya. Ya, ini sudah sampai dia selesai end dokumen. Nah, sudah end dokumen berarti kita copy. Ini saya nggak jamin 100% langsung berhasil. Nah, kita buka yang baru aja, takut error. New project, presentasi filsafat sains ekonomi. Nah, kita paste ya Bu ya. Ini yang tadi yang sudah dibuat ChatGPT-nya. Bismillah, belum tentu bisa ini. Oh, itu warnanya sudah hijau Bapak Ibu. Ya, ini nanti logonya tinggal kita masukkan mau apa. Mau Universitas Pamulang bisa. Ya, tinggal di-download di sini. Ya, demikian. Jadi ini berapa slide? 32 slide Bapak Ibu. Tuh, ya, ya. Ini luar biasa. Menurut saya Bapak Ibu sangat memudahkan dalam pekerjaan Bapak Ibu. Buat tabel, menganalisis data itu bisa di sini semua. Ya. Baik, mungkin itu saja Bu, Bapak Ibu. Kita foto bersama dulu. Baik, Prof. Mohon Gimana izin. kuliahnya kalau begini? Apakah menarik? Wah, keren, Prof. Iya, Menarik banget, jadi Bro. Menarik sekali. ya, Nah, juga Waduh. berarti yang belajar. buat riset, bro. Kita Ini nggak kalah mohon nih, maaf Prof, nih sama kalau agak mahasiswa yang lain, Prof. eh, nggak boleh kalah gitu loh. Oke, Ya, Prof, mohon izin untuk ambil kalau gambar. kalau ganteng sih menang kita ya. Wis, Kalau ganteng, kalau laki-laki kan gantengnya dari dompet ya. wis. Waduh. Oke ya, oke ya. Ya, siap. Oke, Foto Prof. silakan. Nah, Terima ya, kasih, Bapak Ibu. Mohon izin ya. untuk menghadap kamera. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Sekali lagi, Ibu, ya, Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Terima kasih, Bapak Ibu. Silahkan.
Alhamdulillah. Sorry. Ya, tadi saya mati itu laptopnya. Silakan. Ya, Pak. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke, Satu ya. Pak Hendradi belum kelihatan di saya nih, Pak. Nah, wah, mantap, Pak. Oke, satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih Pak Hendradi, Iya. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu silahkan. Jam berapa mulai lagi, Pak? 10.05. 10.30, Pak. Oh, 10.30. 10.30, 10.45. Sebentar, bentar, bentar. Jadwalnya saya lupa ini. 10 absen. 10.30 absen, iya benar. Ingat itu. 10.30 absen. Ring 1, Pak. Iya, iya, betul, 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 Pak. Ingatnya itu ring satu. Bentar. Aduh, jadi lupa. Saya tumben ini. Bentar. Kesempatan kalem. Kita mulai di 10.45, Pak. Siap, Prof. Terima Ya. kasih. Terima kasih.